Materi hukum ekonomi dan bisnis. 1. Lembaga dan bisnis perbankan. 2. Lembaga peminjaman dan pengawas bank. 3. Kredit modal usaha. 4. Merek dagang dan jasa. Lembaga dan bisnis perbankan. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Di Indonesia sendiri, kita mengenal 3 macam lembaga keuangan bank, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. 1. Bank Sentral. Bank Sentral dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga ataupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. 2. Bank Umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga penjamin dan pengawas bank. Lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS ada 2, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Adapun tugas lembaga penjamin simpanan atau LPS yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, dan merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Wewenang lembaga penjamin simpanan atau LPS yaitu menetapkan dan memungut premi jaminan, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, dan melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Lembaga pengawas bank, yaitu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, lalu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan, lalu kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang, yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai wewenang, yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengatasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, dan memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Kredit usaha. Kredit usaha adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk
pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya. Solusi keuangan. Pinjaman diberikan untuk mendukung keperluan usaha nasabah, peminjam yang mencakup A. Kebutuhan modal kerja, yakni untuk menutupi kebutuhan pembelian, persediaan, ataupun membiayai piutang dagang. B. Kebutuhan investasi, yakni untuk mendukung kebutuhan dana, pembiayaan investasi jangka panjang. C. Agunan kredit. Pada prinsipnya, agunan kredit adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam. Namun ada kalanya bank membutuhkan agunan tambahan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan bank. Merek dagang dan jasa. Ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Jamu Sido muncul, permen tolak angin, teh botol sostro, kacang 2 kelinci, sepeda federal, dan sejenisnya adalah contoh-contoh yang tergolong merek dagang. Dasar hukum merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur ruang lingkup merek. Merek yang ditolak pendaftarannya, lama jangka waktu perlindungan, permohonan pendaftaran merek, perpanjangan jangka waktu dan proses peradilan, dan lain sebagainya. Adapun beberapa tujuan merek yaitu: pertama, pengusaha menjamin kepada konsumen bahwa barang yang dibelinya sungguh berasal dari perusahaannya. Kedua, pengusaha menjamin mutu barang. Ketiga, pengusaha memberi nama kepada barang sehingga konsumen cukup menyebut nama Kansas bila mana ia ingin membeli rokok merek Kansas.